Perkenalkan, nama saya Mustami Bertul Khaira dari kelompok 4, 3 digit NIM terakhir 022. Perkenalkan, nama saya Rizky Mahdi Utomo, 3 digit NIM terakhir 023. Untuk perkenalannya bisa diwakilin aja. Untuk selanjutnya, Arya Alifsian Purwanto, 3 digit NIM terakhir 024. Saya Ida Tania Pangestu dengan 3 NIM terakhir 025. Perkenalkan, nama saya Nindya Sarkasi, 3 digit NIM terakhir 026. Oke, selanjutnya ada Faisal Ibrahim Ansori dengan 3 digit NIM terakhir 027. Dan selanjutnya saya sendiri, Andina Aulia Azahra, dengan 3 digit NIM terakhir 028. Merupakan proses sistematis untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia secara holistik yang memungkinkan ketiga dimensi manusia paling elementer. Perkembangan teknologi informasi beberapa tahun belakang ini berkembang sangat cepat, sehingga mengubah paradigma masyarakat dalam mencari dan mendapat informasi. Menurut William dan Sawyer, Abdul Qadir dan Tera CH 2003, teknologi informasi didefinisikan sebagai teknologi yang menggabungkan komputer dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data suara dan video. Definisi ini memperlihatkan bahwa dalam teknologi informasi pada dasarnya terdapat dua komponen utama, yaitu teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Teknologi komputer yaitu teknologi yang berhubungan dengan komputer, termasuk peralatan-peralatan yang berhubungan dengan komputer. Sedangkan teknologi komunikasi yaitu teknologi yang berhubungan perangkat komunikasi jarak jauh seperti telepon, facsimiles, dan televisi. Menurut Martin 1999, teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer atau perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim atau menyebarkan informasi. Berdasarkan dua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi secara sederhana dapat dipandang sebagai ilmu yang diperlukan untuk mengelola atau memanak informasi agar informasi tersebut dapat secara mudah dicari atau ditemukan kembali. Sementara dalam pelaksanaannya,
untuk dapat mengelola informasi tersebut dengan baik, cepat, dan efektif, maka diperlukan teknologi komputer sebagai pengolah informasi dan teknologi komunikasi sebagai penyampai informasi jarak jauh. Peranan teknologi informasi. Yang pertama, sarana yang membantu dan melengkapi proses belajar mengajar secara praktis dan modern. Yang kedua, bertindak sebagai wahana pembelajaran untuk menyampaikan materi pendidikan secara cepat, tepat, dan efisien. Yang ketiga, sarana yang membantu mengambil, mengolah, menyimpan, hingga menyajikan data dengan cepat, tepat, dan efisien. Kemudian, pentingnya teknologi informasi dalam bidang pendidikan modern. Dalam pendidikan modern, diperlukan adanya interferensi teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi. Di era globalisasi, pendidikan perlu beradaptasi dengan perubahan pola pikir dan kebutuhan secara cepat, praktis, dan tepat. Kehadiran teknologi informasi mampu melayani kebutuhan tersebut. Dengan dukungan TI, siswa dapat mengakses informasi secara luas melalui pemanfaatan teknologi khususnya internet. Interaksi antar siswa dan guru menjadi lebih efektif, fleksibel, dan leluasa. Teknologi informasi berperan sebagai alat bantu pembelajaran melalui berbagai sarana komunikasi modern. Misalnya komputer, ponsel, surat elektronik atau email, software belajar online, dan lain sebagainya. Artinya, dukungan TI memberikan kesempatan kepada pelajar untuk tetap menyediakan pembelajaran tanpa harus bertatap muka dengan siswanya. Demikian pula, siswa bisa memperoleh materi, informasi, dan dengan jangkauan lebih luas. Contoh pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pendidikan. Manajemen sistem informasi manajemen atau SIM, merupakan sebuah sistem informasi keorganisasian yang mendukung proses-proses manajemen. SIM merupakan SIM yang baik sangat membantu dalam efisiensi waktu dan materi, transaksi-transaksi organisasi, serta mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan. Pemanfaatan teknologi informasi untuk menjalankan sistem informasi memungkinkan aliran informasi berjalan dengan cepat dan akurat. Database online yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Perguruan Tinggi memudahkan terjadinya pertukaran informasi dan data dengan cepat. Kemudahan ini berarti efisiensi pelaksanaan pendidikan dalam segala hal. Untuk selanjutnya, e-learning menurut Ono Wepurbo. E-learning merupakan bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan dalam bentuk maya. Melalui e-learning, belajar tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Belajar mandiri berbasis kreativitas peserta didik yang dilakukan melalui e-learning mendorong peserta didik untuk melakukan analisa dan sintesa pengetahuan, menggali, mengolah, dan memanfaatkan informasi, menghasilkan tulisan, informasi, dan pengetahuan sendiri. Peserta didik dirangsang untuk melakukan eksplorasi ilmu pengetahuan. E-learning dilakukan melalui jaringan internet, sehingga sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga siapa saja yang ada di berbagai belahan dunia. Fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik untuk belajar melalui e-learning diantaranya e-book,
e-library, interaksi dengan pakar, email, mailing list, newsgroup, World Wide Web, dan lain-lain. Situs-situs yang menyediakan e-learning berbagai diantaranya yaitu edukasi.net, ilmu komputer, plaza.com, pintarmedia.com, dan masih banyak lagi situs-situs lainnya. Untuk pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pendidikan, yaitu ada media pembelajaran, pemanfaatan teknologi informasi sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran pemanfaatan teknologi informasi sebagai media pembelajaran dapat melalui pemanfaatan internet dalam e-learning maupun penggunaan komputer sebagai media interaktif. Diharapkan dengan penggunaan media ini dapat merangsang pikiran, perasaan, minat, serta perhatian peserta didik sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran dapat terjadi. Selain itu, proses pembelajaran akan lebih efektif karena penggunaan media pembelajaran memungkinkan teratasinya hambatan dalam proses komunikasi guru peserta didik seperti hambatan fisiologis, psikologis, kultural, dan lingkungan. Para peneliti menemukan bahwa ada berbagai cara peserta didik dalam memproses informasi belajar yang bersifat unik. Sebagian mahasiswa lebih mudah memproses informasi belajar secara visual, sebagian lagi lebih mudah memproses informasi melalui suara, dan sebagian lain lebih mudah memproses informasi belajar dengan cara melakukan sentuhan atau praktek langsung. Selanjutnya ada pendidikan life skill. Teknologi informasi dengan komputer sebagai jantungnya telah memasuki berbagai aspek kehidupan. Hampir semua bidang pekerjaan membutuhkan komputer. Pekerjaan yang membutuhkan keterampilan menggunakan komputer terbuka luas. Keterampilan menggunakan komputer merupakan salah satu kecakapan hidup yang sangat dibutuhkan untuk bersaing dalam sistem ekonomi berbasis ilmu pengetahuan. Pendidikan teknologi informasi mengandung kecakapan hidup yang dapat dikembangkan baik spesifik life skill maupun general life skill. Kecakapan dalam mengoperasikan komputer menggunakan program, baik aplikasi maupun bahasa pemrograman merupakan kecakapan hidup yang bersifat vokasional. Sementara keterampilan menggali informasi internet pada internet, mengolah dan memanfaatkannya merupakan general life skill media pembelajaran pemanfaatan teknologi informasi sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran pemanfaatan teknologi informasi sebagai media pembelajaran dapat melalui pemanfaatan internet dalam e-learning maupun penggunaan komputer sebagai media interaktif. Diharapkan dengan penggunaan media ini dapat merangsang pikiran, perasaan, minat, serta perhatian peserta didik. Sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran dapat terjadi. Selain itu, proses pembelajaran akan lebih efektif karena penggunaan media pembelajaran memungkinkan teratasinya hambatan dalam proses komunikasi guru peserta didik seperti hambatan fisiologis, psikologis, kultural, dan lingkungan. Para peneliti menemukan bahwa ada berbagai cara peserta didik dalam memproses informasi belajar yang bersifat informasi belajar secara visual. Sebagian lain mudah memproses informasi melalui suara, dan sebagian lainnya lebih mudah memproses informasi belajar dengan cara melakukan sentuhan atau praktek langsung.
Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Intan Aula Rusyida, 3 digit NIM terakhir 001. Pertanyaan saya, bagaimana penggunaan alat analitik dan big data dapat membantu dalam meningkatkan pengajaran dan pembelajaran? Kemudian untuk tantangan dalam teknologi pendidikan ini terutama ada di daerah-daerah yang kurang berkembang, seperti itu. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya agar semua itu bisa merata? Terima kasih. Silahkan ingin langsung menjawab atau di-keep dulu untuk pertanyaannya. Bagaimana untuk kelompok 4? Bisa di-keep dulu. Terima kasih. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya dari saya ingin bertanya, untuk tadi kan ada media pembelajaran, pemanfaatan teknologi informasi sebagai media pembelajaran. Itu tadi yang dicontohkan adalah e-learning. Tapi masih banyak daerah di luar sana yang belum terjangkau, apalagi oleh pasukan internet. Yang kemarin ada berita dari suku Baduy juga, itu yang benar-benar blank spot, nggak ada internet di sana. Apakah ada solusi untuk mengatasi permasalahan itu? Apakah masih bisa untuk penggunaan e-learning itu pada media itu? Apakah ada solusi untuk mengatasi masalah tersebut? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih.
Oke, saya akan menjawab untuk pertanyaan Burhanuddin. Oke, jawabannya bisa dilakukan pembuatan infrastruktur dahulu. Bagaimanapun juga internet akan sangat berperan dalam aspek pendidikan. Dan mungkin tidak hanya pendidikan, namun aspek lainnya juga akan berpengaruh. Apakah sudah terjawab? Saya akan menjawab pertanyaan dari 001 Intan Aulia mengenai penggunaan analisis data dalam meningkatkan pengajaran dan pembelajaran adalah dengan mengumpulkan dan menganalisis data siswa seperti prestasi akademik, partisipasi, dan tingkat keterlibatan. Dengan analisis data ini, pendidik dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa secara individual ataupun secara kelompok, dan memberikan pendekatan pembelajaran yang lebih sesuai ke depannya, agar pembelajaran tersebut bisa belajar dengan efektif dan efisien, begitu juga bagi siswa-siswa bisa memahami materi tersebut dengan baik dan benar. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih sudah menjawab.